Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amri hadza ma laysa minhu fawarad." Wa fi riwayatin li Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad." Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berbuat suatu amalan baru yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalilnya, maka amalan tersebut tertolak. Kita tahu dari hadis ini salah satu bahaya amalan yang disebut dengan bid'ah. Yaitu bid'ah adalah amalan yang tidak ada dasarnya, amalan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak berdasarkan dalil. Ada di tengah-tengah masyarakat kita temukan sholat yang dibuat-buat tanpa ada tuntunannya. Ada zikir yang dibuat-buat, tidak ada tuntunannya dan bahkan maknanya bisa keliru. Ada sholawat yang dibuat-buat juga, yang tidak ada tuntunannya dan maknanya itu bisa keliru, bahkan sebagian memuji Nabi SAW secara berlebihan. Intinya ketika kita temukan hal-hal yang tidak ada tuntunan di sini tengah masyarakat, kita tahu bahwasanya memang kita butuh untuk ingatkan. Kita harus luruskan. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Tidak bisa kita cuma membiarkan sehingga itu jadi membudaya sampai generasi yang berikutnya. Terus bagaimana kita mau meluruskan? Salah satu strategi, trik dalam dakwah itu adalah mengatur kata-kata ketika mengucapkan bid'ah. Kita tidak menggunakan istilah bid'ah. Ya, kita tidak menggunakan istilah bid'ah, namun hendaklah kita menggunakan kata-kata seperti ini tidak ada tuntunannya, ini tidak ada dasarnya, atau tidak ada dalilnya. Karena kami sendiri pernah merasakan bahwasanya sebagian masyarakat sangat antipati ketika mendengar kata bid'ah. Dia tidak terima ketika kita memfatwakan atau memberikan jawaban dengan kata tersebut. Amalan yang tidak ada tuntunannya, oh dia paham bahwasanya amalan ini saya tidak boleh lakukan. Bahwasanya amalan ini Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Akhirnya ketika itu dia mau menerima. Namun ketika kita sampaikan dengan kata bid'ah, dia anggap bahwasanya ada yang katakan ada bid'ah hasanah, ada yang katakan ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, dan ada bid'ah yang jelek. Maka saat kita ingin menyampaikan seperti itu, kata-kata kita perlu diatur. Ya, walaupun memang kita katakan bahwasanya pendapat yang paling tepat, bid'ah tidak kita kategorikan menjadi baik dan buruk. Kita katakan bahwasanya pokoknya setiap yang tidak ada tuntunannya itu kita sebut dengan bid'ah. Namun ketika kita menyampaikan pada jamaah, apalagi mungkin situ ada pemuka-pemuka agama, atau di desa disebut dengan rois, atau disebut dengan pak kaum, mereka sudah notabene ketika itu melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, butuh diluruskan, dan mereka asalnya mau terima, hati mereka itu mau terima. Maka atur kata-kata ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita harap dari mereka juga bisa menerima dan kembali pada jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.